Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke evaluasi dulu ya. Yang pertama berkaitan dengan absen. Ini tolong diingatkan lagi kawan-kawannya. Sekaligus mungkin saya ingin konfirmasi apakah Ando masih ada di kelas ini atau udah keluar ya? Ada yang tahu nggak? Keluar. Oke, nggak apa-apa karena nilai UTS-nya juga kosong ya, belum ada dan tidak ada filenya. Kemudian yang berikutnya, Andrean ada yang tahu informasinya? Andrean keluar. Terus Rafif, ada yang tahu? Nah, Rafif ya. Rafif tolong absennya ini diperbaiki ya. Tadi sudah lewat 20 menit. Nanti minggu depan jangan lewat lagi ya. Karena lewat dari 20 menit itu akan dianggap alfa. Oke, berikutnya Rafif nilai UTS-nya belum ada. Udah kirim lagi belum jawabannya? Kapan? Oke, yang nilai UTS-nya belum ada, silahkan kirim ulang filenya ke email saya atau melalui WA langsung. Ya, kemarin saya sudah ingatkan di grup, tapi yang masuk hanya 5 orang dari seluruh kelas. Yang saya ampu ada 5 kelas, tapi yang masuk hanya 5 orang. Jadi yang saya perbarui hanya 5 orang itu. Nah, sekarang hari terakhir, nanti kalau misalkan di emailnya tidak ada, karena saya kemarin kan sudah sempat konfirmasi ya. Mungkin kawan-kawan kalian juga sempat mengetahui bahwa file di saya, di Gmail saya itu dalam antrian. Mungkin karena terlalu banyak gitu ya. Dan akhirnya ada beberapa yang tidak masuk. Nah, makanya ketika saya konfirmasi untuk kirim ulang, silahkan dikirimkan ulang gitu. Jangan mengandalkan yang telah lalu. Makanya saya tadi tanya lagi ke Rafif, kapan terakhir kali dikirimnya. Karena ditakutkan tadi ketika dikirim oleh kalian konfirmasinya terkirim, tapi file di saya itu tidak ada. Ya, saya tidak menemukan kemarin tuh. Jadi gini aja, kirimkan langsung ke WA. Termasuk yang kemarin menghubungi saya, kirimkan ke WA yang belum ada, ya, biar bisa langsung dinilai. Kemudian Sylvia ada nggak sekarang? Nggak ada ya? Ada yang tahu Neng Risma? 2 pertemuan terakhir tidak ada. Kalau Syafa pindah ya? Oh, oke. Berikutnya tentang nilai ya, berkaitan dengan nilai. Mungkin ada yang tidak puas dan lain sebagainya. Tapi itu adalah bagian dari proses kan. Seharusnya yang sebelumnya dengan saya juga di mata kuliah kewarganegaraan sudah paham bagaimana karakter saya dalam menilai sebuah jawaban gitu ya. Jadi yang banyak itu belum tentu nilainya juga banyak gitu ya. Belum tentu nilainya juga besar. Tidak seperti itu. Bagi saya yang terpenting adalah bagaimana pertanyaan itu kemudian dijawab secara sinkron oleh kalian. Tidak kemana-mana. Misalkan yang saya minta analisis, berarti oleh kalian carilah analisis itu gitu ya. Berdasarkan data dan faktanya seperti apa. Didukung tentunya dengan data-data yang ada. Oke lah, misalkan kalian bisa mencari contoh yang terjadi di kampung halaman kalian atau di lingkungan kalian. Itu udah lebih baik ketimbang kalian mengatakan sesuatu tapi asal saja. Nah, ini kan menjadi beda gitu ya. Beberapa mahasiswa mengatakan misalkan nilai gotong royong itu sudah luntur. Ada yang mengatakan masih kuat. Tapi tidak memberikan contoh gambarannya seperti apa. Nah, yang diharapkan oleh saya ketika nanti kalian hidup di dalam lingkungan masyarakat, ditanya oleh lingkungan masyarakat kalian, kalian bisa menjelaskan secara detail. Bukan ngalor ngidul gitu ya, kalau misalkan kata orang Cirebon mengalor ngidul gitu. Nah, mungkin kalian juga memahami lah konteksnya seperti apa. Nah, makanya harus jelas.
step by stepnya seperti apa. Tidak perlu kemudian ketika saya nanya, waktu itu saya menganalogikan perjalanan dari Bandung ke Jakarta gitu ya. Itu kan macam-macam jawabannya, tapi yang jelas langsung nyampe. Tapi ada yang transit kemana dulu, tapi nggak nyampe sampai ke jawabannya. Nah, itu kira-kira beberapa kendala yang dialami oleh kalian. Berikutnya juga berkaitan dengan sebenarnya artikel, ya. Itu juga masuk dalam kriteria. Tapi nanti saya yakin nilai kalian yang masih kurang memuaskan barangkali ya 70 atau 75 itu masih bisa bertambah. Kemudian saya ingatkan lagi, untuk soal UAS nanti yang akan keluar itu adalah bagian dari diskusi kalian setiap hari ini. Ya, setiap kali presentasi itu soal yang bagus, pertanyaan yang bagus akan saya gunakan sebagai bahan untuk materi UAS nantinya. Jadi ketika ada presentasi jangan meleng. Jangan ngelamun, tapi ikut ke dalam bagian dari diskusi itu. Minimalnya pasif tapi nulis. Ya. Kalau pasif nih, taruhlah pasif, tapi kalian tuh udah nulis gitu. Pertanyaan dari Fadil apa aja misalkan. Dari Agnes jawabannya kayak gimana. Terus dari jawaban kedua orang ini, kira-kira menurut kalian bagaimana? Yang kesimpulannya seperti apa? Nah, itu harus kalian cermati dari sekarang. Kalau nggak nanti ketika saya buat pertanyaan yang hubungannya sebenarnya sudah pernah dibahas di dalam kelas, bahkan saya sendiri pernah mengatakan, pernah dibahas oleh saya, tapi karena tadi ketika presentasi, tapi kaliannya sambil tiduran, alasan off cam tapi ternyata sambil tiduran, malas-malasan gitu ya. Nah, ini akhirnya yang nanti mempengaruhi nilai UAS, ya. Tetapi ada satu hal yang bagi saya, meskipun nilai kalian di UTS itu kecil, saya punya keyakinan bahwa kalian masih bisa mendapatkan nilai A. Dan kesempatan itu sangat terbuka lebar. Karena saya tahu kualitas dari diri kalian masing-masing. Ya, bukan berarti saya memberikan nilai yang segitu, kemudian nilai akhirnya juga akan tidak jauh dari itu, enggak. Tapi kan prosesnya, by proses. Ya. Oke, berikutnya saya ingin mengomentari dulu dari kelas ini. Untuk timing bagus ya. Kemudian ada beberapa kendala memang yang dikonsultasikan juga barangkali oleh Siti ya. Ke saya masalah kelompok. Nah, intinya saya ingin ingatkan bahwa ini adalah mekanisme kelompok. Kerja kelompok. Jadi semuanya harus terlibat di dalam kelompok. Kan malu misalkan kalau kalian harus meminta bantuan dari kelompok lain. Nah, makanya Edi saya berikan nilai tambahan tuh karena sebagai operator. Ya, terima kasih ya Edi, mungkin mewakili kelompok 2 lah. Good lah. Jadi satu kelas masih ada teamworknya. Itu positifnya. Tetapi tadi mungkin kalian baru mengenal gitu ya. Baru berbaur sehingga menghalangi sosialisasi. Yang terpenting bagi saya, kalian bisa bekerja sama dalam satu kelompok ini, entah itu dalam membuat PowerPoint, dalam membuat makalah, atau dalam pembagian tugasnya. Jadi tidak bekerja sendiri-sendiri, kasihan, capek sendiri. Ya. Kita harus punya tanggung jawab yang sama di dalam kelompok. Oke, bisa dipahami ya oleh kelompok lain ya. Saya tidak mau mendengar lagi ada curhatan dari salah satu anggota kelompok yang mana ada beberapa anggotanya yang tidak mau bekerja sama, misalkan demikian ya. Jadi itu hal-hal yang harus diperhatikan oleh kalian. Kemudian berkaitan dengan presentasi tadi, good ya, bagus mencoba sesuatu yang baru dengan Prezi. Mungkin di beberapa kelompok itu masih sedikit yang menggunakan Prezi, hanya masih bisa ditingkatkan levelnya. Misalkan konsistensi huruf. Tadi hurufnya ada yang terlalu besar, kemudian ada yang kecil gitu ya. Itu membuat pandangan agak sliwer. Agak nggak jelas gitu ya. Jadi pusing nantinya. Kemudian gambar itu juga bisa diperbaiki, jadi bisa ditata-tata lagi lah. Nah, berikutnya untuk presentasi yang bagus lumayan ya, ada Agnes, kemudian Noval, Siti itu ada mencoba beberapa kali. Agnes di awal tadi bagus ya, tapi di akhir-akhir itu mulai kelihatan
dengan teksnya, ada narasinya. Tapi itu oke lah, itu bagian dari cara kalian untuk bisa menampilkan yang terbaik. Tapi saya yakin sekali lagi ketika dipersiapkan dengan baik, kalian bisa menampilkan presentasi yang bagus, ya. Jadi intinya meskipun kalian nanti mengharapkan dengan adanya teks, tapi minimalnya teks itu agak panjang lah kayak Agnes tadi. Jadi ada nilai positifnya gitu, nggak ini mah slide-nya cuma satu, tulisannya di situ aja, yang dibaca itu aja. Jadi apa yang presentasikan gitu, ya? Itu kan sama saja dengan audiens membaca yang ada di slide. Yang ini tolong diperhatikan. Nah, itu gambaran yang tadi panjang itu bagus ya untuk kelompok yang lain. Sehingga ketika diskusi juga lebih cair nantinya, seperti tadi Fadil gitu ya sempat mengkritisi Agnes. Mungkin ini bagian dari balas dendam. Enggak lah ya. Bagian dari kajian ilmiah. Bagus, saya menyukai nih hal-hal demikian. Ada pertanyaan langsung dibalas. Jadi diskusi itu jalan, bukan diskusi yang hanya sekedar nanya udah aja untuk dapat nilai. Nggak seperti itu. Jadi kita sama-sama bisa mendapatkan pengetahuan yang baru. Ya, jangan takut salah, namanya juga belajar. Tidak ada pernyataan yang dianggap salah selama memang ada pendapat lain yang berbeda. Pendapat yang berbeda itu sesuatu yang lumrah. Hanya kebenaran itu sifatnya tidaklah 100% mutlak kecuali kebenaran Tuhan, ya. Oke, berikutnya tentang good tadi ada tata tertib, dan saya perhatikan dari awal ketika presentasi itu tata tertib itu sudah mulai dibicarakan oleh kalian, ya. Ketika presentasi dari kelompok 1 bahkan ke kelompok 2 sekarang. Video good, ini juga ada video, tetapi tolong diperhatikan video itu harusnya di-download dulu tadi ya, kelompok 2. Sarah harusnya tadi download dulu, jadi nggak melalui YouTube. Jadi kalau agak nge-lag kan ini kagok jadinya. Tadi sampai mana ya? Nah itu ibaratnya kalau stand up comedy online itu mau ketawa tuh nge-lag dulu, mikir dulu. Kalau ini kan jadinya udah serius nih, tiba-tiba nge-lag. Tadi ngomongin apa ya? Nah itu, jadi tolong di-download dulu, ya. Kemudian berikutnya, video juga harus diverifikasi dulu. Ketika kalian mendownload video, ingin menjadikan video itu sebagai konten kalian di materi presentasi, tolong diperhatikan apakah video itu valid atau tidak. Seperti tadi misalkan di sana ada data tentang korupsi Indonesia urutan ketiga. Itu datanya dari mana? Di sana mereka tidak memunculkan data. Sehingga ini nanti bisa diragukan validitasnya. Nah, ini tidak boleh kalau kita dalam kajian ilmiah. Kalau GDP tadi kan ada ya sumbernya. Tapi tadi untuk catatannya di saya tentang data korupsi. Meskipun memang ya saya juga tahu ada salah satu sumber yang mengatakan demikian. Tapi tetap saja audien di sini kan butuh sumber. Ya, jadi tidak asal ngomong gitu, asbun. Nah ini makanya saya tidak ingin mahasiswa saya dalam diskusi di forum apapun asbun gitu ya, asal bunyi. Tapi ada dasarnya. Makanya saya mengharapkan kalian suka baca atau suka mendengarkan podcast, tapi podcastnya itu yang bagus, bukan podcast yang hanya bercanda-bercandaan aja gitu ya. Oke, berikutnya ini tadi menarik ya dari Irsad. Kalau yang lain mungkin yang lewat tukang tahu bulat, suara knalpot motor, mobil, ini pesawat. Bahkan tadi ada kereta juga yang lewat, di siapa ya? Jadi kelas ini unik nih. Banyak ya. Ada suara kereta lewat, ada suara pesawat. Irsad tinggal di mana? Oh, ada ketusan.